Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Widani. Saya adalah seorang guru di SDN 1 Cisadap dan sekarang mengajar di fase C kelas 5. Keragaman peserta didik membuat kita sebagai seorang guru harus kreatif memberikan variasi pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. SDN 1 Cisadap terletak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dengan 300 siswa. Sekolah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2022 dan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif, situasi yang terjadi di kelas saya yaitu kelas 5, jumlah siswa sebanyak 22 orang memiliki keragaman dalam berbagai aspek. Kepemilikan gawai didominasi di kelas ini. Dan inilah hasil tes gaya belajar di kelas saya. Saya juga melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk mengukur seberapa tingkat kepahaman siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Dan ternyata inilah hasilnya. Untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik, saya berdiskusi dengan guru-guru dan juga mencari inspirasi mengajar di PMM. Kemudian saya juga riset mengenai mode pembelajaran yang akan diterapkan dan juga memperkaya modul ajar yang akan digunakan dengan menggunakan bantuan AI. Kemudian saya juga menyiapkan bahan ajar dan sumber ajar yang akan digunakan dengan bantuan Canva for Education. Saya juga menambah bahan ajar yang berupa simulasi menggunakan teknologi augmented reality. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah pelaksanaan pembelajaran yang saya rencanakan. Yang pertama ada kegiatan pembukaan yang terdiri dari salam, menyapa, berdoa, mengecek kehadiran, ice breaking, menyampaikan tujuan pembelajaran, persepsi dan memberikan pertanyaan pemantik, serta menjelaskan alur rotasi stasiun belajar. Belajar tentang ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama harus dapat memahami apa sih itu ekosistem dan komponen-komponennya. Kemudian memahami hubungan antar makhluk hidup, memahami rantai makanan dan memahami keseimbangan ekosistem. Baik, sekarang ibu mau bertanya dulu ya. Yang pertama nih, jika makhluk hidup tidak makan, apa yang akan terjadi? Lapar. Akan lapar, betul. Akan mati, betul. Apalagi ada yang lagi? Pingsan. Berarti makhluk hidup perlu makan tidak? Kalian sebagai manusia perlu makan tidak? Anak-anak, sekarang kan kalian sudah berkelompok ya. Kelompok 1. Pembagian kelompok didasarkan pada hasil asesmen diagnostik kognitif. Hal ini supaya mudah memetakan siapa saja yang perlu bimbingan. Dan inilah daftar stasiun yang terdapat pada pembelajaran kali ini. Pada stasiun 1, kegiatannya adalah mendengarkan guru menjelaskan materi. Di stasiun 2 terdapat multimedia pembelajaran interaktif yang terdiri dari video, simulasi AR, dan latihan soal. Ini salah satu kegiatan mensimulasikan rantai makanan menggunakan augmented reality. Anak-anak terlihat antusias karena bagi mereka ini adalah hal yang baru. Beralih ke stasiun 3, di sini adalah pembelajaran berbasis infografis atau poster. Di sini banyak poster-poster yang berkaitan dengan materi ekosistem. Stasiun 4 diawali dengan permainan memilih ekosistem mana yang akan dijadikan tugas dan akhirnya mereka akan membuat sebuah rantai makanan sesuai dengan habitatnya. Di stasiun terakhir, siswa ditugaskan untuk mengisi LKPD mandiri sesuai dengan minat dan kemampuannya. Mereka bebas memilih salah satu di antara tipe soal yang ada.
Jika waktu sudah habis, saya pun mengingatkan mereka untuk bersiap-siap berpindah ke stasiun lainnya untuk dapat menyelesaikan semua stasiun. Dan inilah bagian penutupnya. Siswa melakukan evaluasi, kemudian refleksi, menyampaikan kesimpulan, dan juga saya menyampaikan tugas proyek. Hasil asesmen formatif menunjukkan penguasaan materi rata-rata 84% dan juga mereka merasa senang dengan pembelajaran hari ini. Dan untuk beberapa orang yang tadi sudah tes ya, beberapa yang sudah mahir dan yang belum, nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan menggunakan pengayaan dan remedial. Baik, silakan Allah untuk memimpin doa. Ya, anak-anak semuanya, kalian kan kemarin sudah belajar tentang ekosistem. Pada pertemuan kedua, saya melakukan kegiatan remedial bagi siswa yang belum tuntas KKM dengan cara mengerjakan kembali soal-soal yang telah dikerjakan. Sedangkan bagi siswa yang sudah tuntas, saya tugaskan untuk menjadi tutor sebaya bagi yang belum tuntas. Kemudian saya juga memberikan tugas kepada anak-anak untuk menyusun rantai makanan di suatu ekosistem, boleh dalam bentuk gambar atau presentasi ataupun drama. Pembagian kelompok kali ini disusun berdasarkan pilihan produk tugas yang mereka pilih. Hasilnya ada 2 kelompok yang memilih gambar, kemudian 2 kelompok yang memilih presentasi, dan juga 1 kelompok yang akan menampilkan drama. Ini dia hasilnya. Kelompok pertama menampilkan drama sebagai produk tugasnya, terdiri dari 5 orang siswa. Semuanya kebetulan berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya ada kelompok yang menampilkan presentasi sebagai produk tugas. Mereka menampilkan presentasi tentang rantai makanan, susunannya, serta perannya dalam ekosistem. Kemudian ada juga yang menggunakan gambar sebagai produk tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Azkar Nurhasana, salah satu guru di SDN 1 Cisadak yang mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Widani dengan model pembelajaran Blended Strawberry, yaitu Blended Learning Station Rotation berdiferensiasi. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Widani di kelas itu sangat menarik. Nah, yang sangat menarik dalam pembelajaran ini ada pergerakan atau rotasi setiap kelompoknya. Jadi setiap peserta didik menerima berbagai pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, untuk dampaknya bagi peserta didik, saya lihat peserta didiknya sangat antusias dalam pembelajaran. Kemudian juga ketika melakukan evaluasi memiliki nilai yang kebanyakan di atas rata. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, itulah praktik baik yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.